Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang bisa join hari ini untuk penyuluhan tentang COVID-19. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Iqbal dan di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 ya. Apa itu virus dan sebagainya. Bersama ada Bang Kresna dan Bang Edward. Di sini kita akan memberikan materi tentang pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, vaksinasi, disiplin, kompak, dan konsisten. Ini kita ambil langsung dari dokumentasi Satgas COVID-19 di Indonesia ya. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia hingga akhir Maret 2021 melampaui 1,5 juta orang. Berbagai strategi pengendalian COVID-19 telah dilakukan pemerintah, termasuk penerapan kebijakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kinerja penanganan COVID-19 harapannya terus membaik dan strategi PPKM Mikro melalui aktivasi posko desa atau kelurahan efektif melibatkan langsung peran masyarakat secara bergotong royong. Namun demikian, berbagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan harus dilaksanakan secara disiplin, kompak, dan konsisten. Selama pandemi masih ada, tidak ada pilihan lain. Masyarakat harus tetap disiplin, kolektif menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Sedangkan pemerintah harus terus aktif melaksanakan program 3T, yaitu testing, tracing atau telusur, dan tindak lanjut atau treatment. Dan vaksinasi, bagaimana virus memperbanyak diri? Virus itu bukanlah sel. Saat berada di luar tubuh kita, virus dalam keadaan diam. Karena virus tidak memiliki mesin untuk memperbanyak dirinya sendiri, seperti yang dimiliki oleh sel. Ketika virus berkesempatan masuk ke dalam tubuh kita, misalnya secara tidak sengaja kita memegang benda terkontaminasi, lupa mencuci tangan, pakai sabun, dan mengusapkan tangan ke wajah serta hidung, mulut, dan mata, maka virus tersebut akan memiliki kesempatan untuk memperbanyak dirinya di dalam sel target dengan menggunakan mesin yang ada di dalam sel, yaitu ribosom. Nah, bagaimana mutasi virus terjadi? Mutasi merupakan sifat virus untuk mempertahankan diri dan mutasi senantiasa terjadi secara acak. Untuk memperbanyak dirinya, virus juga perlu memperbanyak genomnya. Dalam proses pembanyakan tersebut, genom perlu berpasangan. Mutasi terjadi apabila terdapat kesalahan pada proses pemilihan pasangan saat pembentukan rantai genom tersebut. Namun, kecepatan mutasi virus penyebab COVID-19 lebih rendah dibanding HIV dan virus influenza lainnya. Nah, bagaimana menghadapi virus yang bermutasi? Yang pertama yaitu tetap disiplin menerapkan 3M, melaksanakan vaksinasi saat mendapat kesempatan, dan memperkuat sistem imun dengan berolahraga, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Edward. Silakan, Bung Edward. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Untuk menghindari terdampak dari COVID-19 ini, kita kenal dengan yang namanya prokes, protokol kesehatan, ataupun pencegahan dengan 3M, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian yang berikutnya adalah mencuci tangan pakai sabun. Mengapa harus memakai masker? Jadi masker ini melindungi diri sendiri dan orang lain dari kemungkinan terkena virus. Masker mencegah masuknya percikan air liur dan dahak dari orang lain saat batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, dan lain sebagainya. Jadi masker ini harus kita pakai untuk melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang lain. Jadi jenis-jenis masker yang dapat digunakan sendiri ada 4 contohnya. Yang pertama itu masker N95. Ini disarankan untuk tenaga medis, bukan untuk penggunaan sehari-hari. Ini dapat melindungi hingga 95%. Kemudian yang berikutnya adalah masker
medis atau bedah hanya sekali pakai, harus dibuang sesuai prosedur yang dapat melindungi hingga 80-85%. Yang berikutnya adalah masker kain yang SNI, bisa dicuci dan dipakai kembali. Ini juga sama dengan masker bedah, bisa melindungi hingga 85%. Kemudian yang berikutnya adalah masker 3 lapis. Ini bisa dicuci dan dipakai kembali, dapat melindungi hingga 50-70%. Disarankan dalam pemakaian masker ini maksimum itu 4 jam, dan masker harus diganti jika dalam keadaan lembab dan atau basah. Kemudian cara memakai masker yang baik dan benar. Nah, ini masker saya ada masker medis bedah. Jadi di sini kita memakai masker itu harus menutup hidung dan mulut. Nih, tertutup seperti ini, gitu ya. Nah, tadi setelah masker, kemudian kita harus menjaga jarak. Mengapa kita harus menjaga jarak? Saat berbicara dan batuk tanpa masker, percikan air liur dan dahak bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, percikan bisa meluncur sejauh 6 meter. Dengan menjaga jarak, kita bisa mengurangi resiko tertular ataupun menurun. Kemudian yang berikutnya adalah di rumah saja. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya di rumah saja. Hal yang perlu diingat, jika ada harus keluar rumah bertemu dengan orang-orang ataupun harus ada kegiatan yang mendesak ataupun darurat mungkin gitu ya, harus kita mengetahui ini siapa yang akan kita temui. Contohnya semakin banyak orang yang ditemui, risiko tertular akan semakin besar. Nah, yang berikutnya adalah mengapa kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan dapat mencegah penularan COVID-19 terutama sebelum menyentuh wajah, mulut, hidung, dan mata. Bakteri dan virus dari tangan yang kotor dapat juga menyebar ke makanan, minuman, dan barang di sekitar kita yang kemudian menyebar ke orang lain. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Berdasarkan penelitian, dengan mencuci tangan selama 20 detik, bakteri, kuman, dan virus berbahaya yang menempel di tangan dapat mati. Mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi risiko penularan hingga 35%, atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Untuk mencuci tangan, ada 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama itu ratakan sabun dengan tangan. Jadi untuk mencuci tangan itu, yang pertama itu kita harus setelah menggunakan sabun, tadi ratakan sabun di seluruh tangan. Kemudian gosok punggung tangan, seperti ini. Digosok kayak gini semuanya, punggung-punggung tangan ya. Kemudian bagian kuku dalam, seperti ini. Mungkin ya, saya perhatikan seperti ini untuk mencuci. Kemudian yang berikutnya itu telapak tangan ya, di bagian telapak tangan digosok seperti ini, untuk sambil menyilang. Gitu ya. Kemudian setelah itu gosok ibu jari. Ibu jarinya ini dibersihkan, diputar seperti ini, ganti lagi sebelah kiri dan kanan. Kemudian digosok ulang jari pada telapak tangan, mungkin seperti ini, supaya benar-benar bersih. Kapan dan seberapa sering kita harus mencuci tangan? Kita harus dilakukan sesering mungkin, terutama setelah kegiatan sehari-hari. Dan juga kalau bisa kan hand sanitizer bisa dikantongin, itu juga dibawa jika kesulitan untuk mendapatkan air dan sabun. Udah Mas, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kan tadi setelah ada 3M itu ada yang namanya 3T ya. Nah, ini 3T ini yang melakukan adalah pemerintahnya. Pertama, dari 3T itu ada yang namanya tes, setelah dites ada yang telusur dan tindak lanjut. Apa itu tes? Tes bertujuan untuk mengetahui status seseorang apakah positif COVID-19 atau tidak. Nah, jadi di Indonesia ini yang diakui untuk tesnya itu ada 3 macam. Yang pertama itu genos, yang kedua swab antigen, dan yang terakhir itu swab PCR. Tata cara pengambilan sampel di genos itu adalah hembusan nafas. Jadi ada penampungnya dari plastik. Itu kita menghembuskan nafas ke dalam plastik itu. Setelah hembusan nafasnya ada di dalam kantong plastik, itu sampelnya dites dengan alatnya sekitar 15 menit mendapatkan hasilnya. Nah, yang kedua itu swab antigen. Swab antigen itu cara pengambilannya yaitu lendir atau cairan tubuh di dalam hidung, ujung pangkal hidung, itu yang diambil itu material genetiknya atau protein spesifik dari virus di dalam tubuh seseorang. Itu dimasukkan ke lubang hidung. Nah, itu kurang lebih 30 menit untuk pengetesan sampelnya. Nah, selanjutnya itu ada yang sampai saat ini itu dianggap sebagai tes yang paling tepat, hasilnya adalah swab PCR. Cara pengambilannya sama dengan swab antigen, yaitu mengambilnya dari lubang hidung dan ditambah tenggorokan. Itu yang diambil material genetiknya, yang tes itu material genetiknya, yaitu DNA dan RNA dari virus. Itu paling cepat 1 hari atau 2 hari setelah sampel diterima di laboratorium, karena sampel harus dites menggunakan alat yang ada di lab. Nah, kapan kita harus tes? Kita harus tes itu saat mengalami gejala COVID-19 atau memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID. Jadi ada gejala dulu seperti demam, flu, sesak napas. Kita ditelusuri nih,
Misalkan hasil tesnya positif. Nah, itu ditelusur nih dari orang yang positif ini, dia sudah kontak dengan siapa saja. Pemerintah itu harus melacak orang-orang yang terinfeksi, kontaknya dengan siapa, dengan serumahnya, dengan siapa saja anggota keluarganya, atau dia sebelumnya kontak dengan siapa saja. Nah, manfaatnya yaitu untuk mengidentifikasi waktu dan tempat orang-orang yang berkontak dengan penderita dengan yang positif itu. Selanjutnya itu untuk informasi agar orang-orang cepat ya mendapatkan info yang mungkin dia itu sudah berkontak dengan orang yang positif COVID. Nah, selanjutnya jika orang itu kontak erat dengan yang pasien positif COVID, itu agar dia cepat untuk mengisolasi dirinya sendiri agar mencegah dia menyebarkan ke yang lain. Nah, kapan dilakukan telusur? Segera setelah terdapat kasus yang dipastikan positif COVID. Jadi ada orang positif, nah itu harus langsung segera ditelusur. Nah, selanjutnya dari hasil telusur itu ya dari layanan, surveillance, dan sentinel kejadiannya, langsung setelah itu diwawancara apakah kontaknya erat. Nah, maksudnya kontak erat itu adalah yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probabil atau terkonfirmasi positif COVID. Misalnya ada yang positif, terus ternyata orang itu, oh saya kontak dengan dia itu 15 menit lebih gitu. Oh berarti ini udah kontak erat nih kalau udah di atas 15 menit nih. Apalagi kalau orang itu, wah saya lupa nggak pakai masker, ternyata dia positif. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya di karantina. Nah setelah di karantina itu wajib dilakukan tes. Langsung dites orang-orang yang kontak dengan itu. Kalau dia positif, dia langsung isolasi dan akan dilakukan pemantauan. Selanjutnya, jika negatif, dia bisa isolasi dulu mandiri di rumah untuk beberapa hari. Dan selanjutnya dia bisa tes ulang untuk memastikan apakah dia benar-benar negatif atau positif. Selanjutnya, jika dia ternyata benar-benar negatif, nah dia boleh beraktivitas kembali dan jika ternyata dia positif, ya dia harus isolasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bung Kresna. Silakan Bung Kresna. Selamat siang semuanya. Nama saya Kresna Muhammad. Di sini saya akan menerangkan tentang apa sih itu vaksin. Vaksin itu adalah produk atau zat biologi berisi antigen atau zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan meningkatkan sistem kekebalan atau imun tubuh manusia atau imunitas. Kemudian, jenis vaksin itu ada apa aja sih? Di sini jenis vaksin yang disebutkan adalah jenis vaksin untuk COVID-19 ya, yaitu pertama ada Sinovac Biotech, ada PT Bio Farma, kemudian ada AstraZeneca, kemudian Sinopharm, Moderna, Pfizer BioNTech, dan Novavax. Kemudian, jenis vaksin dapat terjadi perubahan seiring dengan perkembangan atau temuan vaksin yang baru. Untuk jenis vaksin ini bersumber dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK03.07. Selanjutnya, tujuan vaksin. Apa sih tujuan vaksin itu? Yang pertama, untuk mengurangi penularan COVID-19. Kemudian yang kedua, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Lalu yang ketiga, untuk mencapai kekebalan atau kelompok di masyarakat, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, untuk tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya. Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini ada dua gelombang. Gelombang pertama, periode vaksinasi Januari sampai dengan April 2021. Untuk tahap pertama, yang menerima untuk vaksinasi COVID yaitu adalah petugas kesehatan. Lalu tahap kedua, petugas pelayanan publik dan lansia. Selanjutnya untuk gelombang kedua, yaitu untuk periode vaksinasinya ada di April 2021 sampai dengan Maret 2022. Untuk tahap ketiga ini, yang menerimanya adalah masyarakat rentan yang tinggal di daerah mudah tertular atau bisa kita sebut dengan zona merah gitu. Lalu untuk tahap keempat yang terakhir itu untuk masyarakat lainnya. Selanjutnya, adakah kejadian ikutan setelah vaksinasi? Seiring dikenal dengan istilah kejadian ikutan pasca imunisasi atau kita bisa sebut KIPI, kejadian ikutan yang dialami setiap orang dapat berbeda-beda. Umumnya ringan walaupun dapat mempengaruhi aktivitas harian. Biasanya hilang dalam beberapa hari. Di sini dianjurkan cukup istirahat belum dan sudah menerima vaksin.
Untuk gejala yang diterima setelah vaksinasi itu ada yang berbeda-beda ya. Di sini ada yang sakit dan bengkak pada bekas suntikan, lalu ada yang sakit kepala atau kelelahan, nanti yang terakhir yaitu demam. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu posko desa atau kelurahan. Organisasi yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah, desa, atau kelurahan. Ini yang disebut dengan posko desa atau kelurahan. Yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah sebagai ketua posko tingkat desa atau kelurahan. Dibantu oleh ketua BPD atau tokoh masyarakat sebagai wakil ketua posko tingkat desa atau kelurahan. Struktur organisasi tingkat posko desa atau kelurahan bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang ada di daerah tersebut. Lalu di sini melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, PKK, penyuluh, Babinsa, dan Babikamtibnas. Fungsi posko desa atau kelurahan. Untuk fungsinya itu dibagi menjadi 4 kategori. Untuk kategori pertama dari pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Untuk di kategori pencegahan, ada di sosialisasi dan penerapan 3M, 3T, dan vaksinasi. Lanjut yang kedua ada di pembatasan mobilitas. Yang ketiga ada di larangan berkerumun. Yang kedua ada di penanganan, yaitu di kesehatan, 3T, karantina, dan vaksinasi. Lalu yang kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial. Lanjutnya ada di pembinaan. Untuk yang pertama di poin pembinaan adalah penegakan disiplin 3M, 3T, dan vaksinasi. Lalu untuk yang kedua, pemberian penghargaan dan sanksi berbasis kearifan lokal. Lanjutnya yang keempat ada di pendukung. Itu pencatatan dan pelaporan, logistik, administrasi, dan komunikasi. Alur komando dan koordinasi ya untuk posko desa dan kelurahan. Di sini bisa kita lihat bagiannya. Untuk bagian pertama ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Di bawahnya itu ada Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, garis komandonya bersama Satgas COVID-19 tingkat nasional. Lalu di bawah Kementerian Dalam Negeri ada pemerintah provinsi, unsur yang terkait. Untuk garis komandonya tetap di Satgas COVID-19, tapi dia tingkat provinsi atau gubernur. Lalu yang ketiga ada pemerintah kabupaten atau unsur terkait, yang garis komandonya ada di Satgas COVID-19 tingkat kabupaten, kota, atau bupati dan wali kota, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat di PPT-nya ya, untuk bagan-bagannya. Nah, mungkin untuk vaksinasi ada di poin itu lagi ya. Mungkin saya akan menginformasikan untuk di Indonesia, saat ini vaksinasi untuk COVID-19 ini baru memakai 2 vaksin ya, Sinovac dan AstraZeneca. Untuk Sinovac, itu adalah vaksin yang dipakai itu pertama, dan untuk AstraZeneca itu baru dipakai di bulan Mei ini. Nah, untuk vaksinasi saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Bang Iqbal. Ya, terima kasih banyak Bung Kresna dan Bung Edward. Jadi telah kita paparkan apa itu COVID, bagaimana dia menyebar, berkembang, bermutasi. Dan selanjutnya apa itu 3M, 3T, dan vaksinasi. Tadi kan sudah dijelaskan juga ada jenis-jenis vaksinnya, dan apa yang telah digunakan di Indonesia. Nah, meskipun vaksin dapat melindungi, namun harus tetap menjaga 3M. Meskipun sudah divaksin, tetap harus 3M. Karena vaksin hanya bisa menurunkan beberapa persen untuk penularan. Nah, sekian penjelasan dari kami. Silahkan kepada audiens, jika ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, ada yang sudah divaksin atau gimana, silahkan boleh. Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan kepada Bang Zogita untuk unmute dan videonya, silahkan boleh. Mau nanya nih Kak, nah itu kan gelombang 2 Kak. Di Iya, gelombang iya. 2 itu ada April 2021 sampai dengan Maret 2022. Berarti ini datanya ngambil dari pemerintah ya Kak? Ya, kita untuk data ini agar tidak ada miskom dengan pemerintahan dan agar ada legalitasnya, kita mengambil data paling baru di bulan Maret 2021. Seperti itu. Maret. Itu data paling mutakhir terakhir itu di bulan Maret. Nah ini kemungkinannya berarti COVID-19 masih ada sampai dengan Maret 2022 ya Kak? Ya, untuk kalau kita melihat kondisi sekarang ya, apalagi di luar Indonesia pun juga kita lihat kemarin kasus India naik, kasus Indonesia pun sekarang perlahan naik setelah adanya kemarin yang mudik segala macam. Kemungkinan akan terus, pandemi ini masih belum selesai di tahun ini. Makanya pemerintah sekarang menggenjot agar masyarakat divaksin itu. Soalnya dengan vaksinasi itu bisa menurunkan angka penyebaran COVID. Sudah jelas? Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama.
Silakan kepada audiens yang lain jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing. Apakah sudah jelas pemahamannya? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Mudah-mudahan semua mengerti ya apa yang telah kita sampaikan. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami mohon untuk mengisi sedikit kuesioner. Silakan Bang Kresna untuk men-share link kuesionernya. Dimohon kepada para peserta untuk mengisi ya, untuk pendataan. Nah, silakan kepada para peserta untuk dimohon mengisi kuesionernya yang telah kita share di dalam kolom chat ya. Kira-kira kalau udah pada ngisi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang telah hadir. Sekiranya pembahasan kita hari ini dicukupkan mungkin ya. Dan untuk para peserta yang masih mengisi formnya, silakan diisi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.